3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Uang sakunya cukup hari ini? Teman-teman, belum ya? Sudah, 1, 2, 3. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada pertemuan enggak ulang masa. 1, 2, 3. Baik teman-teman, kita mulai pada pembelajaran bahasa Indonesia hari ini pertemuan ke-10. Dan sebelum kita mulai, silakan mengisi presensi giliran di LMS. Baik, Bu. Sudah? Kalian semua ya? Sudah, Bu. Di pertemuan ke-10, ketika kita akan membahas kalimat bahasa Indonesia tentang kalimat dasar dan kalimat efektif. Sebelum kita mulai, teman-teman masih ingat pekan yang lalu kita membahas tentang apa? Frasa dan klausa. Baik, frasa dan klausa. Frasa dan klausa merupakan bagian dari kalimat dasar yang akan mendukung dalam pembuatan kalimat terkecil itu sendiri. Maka dikatakan bahwa klausa itu merupakan susunan atau himpunan kata yang berpeluang menjadi sebuah kalimat. Frasa susunan beberapa kata yang mengacu kepada makna yang satu. Oke, masih ingat ya? Kemarin misalkan berikan satu contoh frasa. Siapa yang masih bisa? Masih ingat? Frasa, contohnya apa? Contoh frasa. Oke, dosen itu, oke. Dosen itu, kata dosen dan itu gabungan dua kata mengacu pada makna dosen. Satu lagi, oke, silakan. Mahasiswa ini, oke, very good. Ada lagi, satu lagi. Kampus bersih. Kampus bersih. Nah itu salah satu contoh-contoh frasa, ya. Baik, yang berikutnya klausa. Klausa itu himpunan beberapa kata yang berpeluang menjadi kalimat. Ada yang bisa mencontohkan satu klausa saja? Boleh angkat tangan. Klausa. Oke, silakan. Mahasiswa menyimak. Mahasiswa menyimak. Nah, mahasiswa menyimak. Ada subjek, ada predikat. Maka ketika ada susunan satu subjek, satu predikat berpeluang menjadi kalimat, itu disebut dengan klausa. Oke, paham ya belum materi sebelumnya? Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman, ada sebuah kata motivasi. Ya. Ketika hari ini teman-teman belajar bahasa Indonesia, yang suatu saat nanti lulus menjadi seorang sarjana, gelar ijazah itu hanya 3-5 huruf. Tapi dunia menghargaimu dari ribuan kata yang keluar dari lisan dan tulisanmu. Maka teman-teman perhatikan bagaimana nanti ketika Anda berbahasa, bagaimana Anda menulis, itu akan berpengaruh terhadap persepsi dan identitas kamu. Mulai dari sekarang, belajar menulis, belajar berbahasa. Literasi adalah jendela perubahan yang tak pernah padam. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi jembatan untuk merawat identitas dan
berbeda. Contoh misalkan, Zulfa pergi, nadanya datar, menjadi kalimat berita. Zulfa pergi, panjang, menjadi Zulfa pergi, berita. Nah, itu yang membedakan. Jadi intonasi kita akan berpengaruh terhadap makna dalam ujaran bahasa lisan. Maka dalam bahasa tulis ditandai dengan tanda baca ini, titik, tanya, perintah. Maka hati-hati, lisan kita, nada kita akan mempengaruhi terhadap makna. Contohnya di situ. Berikutnya, berbicara tentang kalimat. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam susunan kalimat bahasa tulis. Yang pertama, fungsi, kategori, dan peran. Berbicara tentang fungsi, ada istilah subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Maka ketika ada sebuah kalimat, kita akan menganalisisnya. Apakah kalimat tersebut, ya, misalkan nih, kedudukannya sebagai apa nih? Sebagai subjek, sebagai predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Contoh, Ahmad membacakan adik buku cerita di perpustakaan. Ahmad sebagai subjek, membacakan sebagai predikat, adik sebagai objek, buku cerita di perpustakaan keterangan apa? Tempat. Kalau keterangan waktu contohnya apa? Siang hari, malam hari. Ada yang baca di perpus malam hari? Tidak. Tutup ya, perpusnya tutup. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, bagian kedua itu berhubungan dengan kategori. Nah, berbicara tentang kategori di sini, kita melihat bahwa setiap kata dalam susunan kalimat itu, apakah dia sebagai kata benda, atau kata kerja, atau kata buku, dan seterusnya. Kita akan menganalisis setiap bagian kalimat itu, kedudukan sebagai kategorinya apa. Ahmad yang sebelumnya sebagai subjek, Ahmad itu sebagai kata benda atau disingkat dengan noumena. Membacakan predikat ini sebagai verb atau kata kerja. Adik objek karena berupa manusia ya, manusia maka kata benda. Buku pelengkap kata benda. Di perpustakaan keterangan tempat atau disebut dengan aforba. Nah, ini dianalisis berdasarkan kategori. Yang ketiga, ketika kita menganalisisnya dari sisi peran. Nah, peran ini nanti misalkan pelaku seperti tadi Ahmad ya, berarti sebagai adjektif. Kalau tindakan aksi berarti perbuatannya, seperti membacakan tadi dan seterusnya. Ini tentang peran. Nah, ini salah satu contoh pola kalimat dasar. Kalimat dasar itu kalimat yang paling sederhana, yang terdiri dari subjek dan predikat, atau boleh dilengkapi dengan pelengkap yang lainnya. Ada objek boleh, ada keterangan boleh, ada pelengkap boleh. Misalkan di sini ada contoh, mereka menonton film. Mereka ya sebagai apa? Subjek. Menonton Predikat. film, Objek. Nah, di sini keterangannya kata benda 1, kata benda ya, noumena tadi. Kemudian kata kerja, kata benda 2 sebagai objeknya. Ini analisis pola kalimat dasar yang paling sederhana. Atau misalkan kalimat kedua susunannya lebih panjang karena ada pelengkap ya. Paman mencarikan saya pekerjaan. Paman sebagai subjek, mencarikan sebagai Predikat. saya sebagai Objek. pekerjaan Pelengkap. Ini sederhana. Nanti yang menjadi PR kita adalah bagaimana kita bisa menyusun kalimat dengan bentuk yang efektif, sehingga nanti bahasa kita lebih mudah dipahami oleh orang lain. Salah satunya kenapa kita harus belajar mengungkapkan gagasan dengan tepat dengan bahasa yang efektif, supaya pemahaman orang lain lebih memudahkan. Artinya pemahaman
2, 3. Bun, saya ingin bertanya. Oke, baik, silakan. Nama saya Sulawanita dengan nama RPM terakhir 322. Bertanya Ibu, apakah kalimat yang benar secara tata bahasa itu selalu merupakan kalimat yang efektif, Ibu? Baik, oke. Very good atas pertanyaannya. Setiap kalimat yang bertata bahasa itu apakah kalimat efektif? Kalimat efektif kita akan memperhatikan kita berbicara dengan siapa, dalam kondisi situasi seperti apa, yaitu diperhatikan dulu. Nah, maka kalimat efektif ini kita akan melihat situasinya juga. Contoh misalkan, siapa namanya? Elis. Elis ngobrol sama tukang cabai pakai bahasa seperti mahasiswa di kampus, kira-kira efektif atau tidak? Tidak. Jadi kita akan melihat penempatan bahasa kita sama siapa. Kadang-kadang kita melihat ada orang komunikasinya sederhana. Contoh misalnya, dulu sebelum ada ojek online, kita pakai ojek pangkalan. Kita cuma nanya, Pak, Unindra berapa? Gitu kan? Nggak pernah nanya, Pak, saya mau jalan sampai sini ke Unindra, tarifnya berapa rupiah, gitu kan? Nah, maka itu salah satu yang diperhatikan adalah tentang situasi, kondisi, dan orang yang kita ajak berbicara. Maka efektif itu bukan berarti susunannya yang selalu baku, kemudian kita menggunakan bahasa dengan runtutan kalimat yang lengkap. Nah, itu diperhatikan. Kecuali misalkan kita dalam bahasa ilmiah, diskusi di ruang kelas, membahas tentang sesuatu yang ilmiah di forum ilmiah, maka kita menggunakan bahasa tersebut. Oke, Pak? Kita lanjutkan ya. Yang pertama, berbicara tentang kalimat sederhana, ada istilah kalimat simplek. Kalimat simplek itu adalah kalimat sederhana. Ketika ada susunan kalimat yang paling sederhana, di dalamnya ada subjek, ada predikat, itu sudah dianggap kalimat kalau sudah ada intonasi akhir. Ya, misalkan titik, tanda tanya, atau tanda seru. Nah, kalimat dengan satu klausa. Yang kedua disebut dengan kalimat tunggal. Teman-teman masih ingat waktu SMA ya, ada istilah kalimat tunggal dan kalimat majemuk, ya kan? Struktur utama yang harus ada dalam kalimat simplek adalah subjek dan predikat. Paling sederhana. Kalau ada susunan kalimat subjek predikat, berarti kalimat simplek. Contoh, mahasiswa sedang berdiskusi. Berarti ada subjek, ada predikat. Tinggal ditambah tanda titik. Jadi kalimat berita. Yang berikutnya misalkan ada susunan SPO, subjek, predikat, objek. Ibu sedang menulis resep makanan, ya kan? Kemudian buku itu berharga mahal. Buku itu susunan dua kata disebut apa tadi? Frasa. Ada frasa di sini. Berharga mahal, berharga subjek, kemudian predikat, kemudian di sini mahal sebagai pelengkap. Kalau misalkan ada susunan kalimat belum ada titik disebut dengan klausa karena belum ada intonasi akhir. Kalau sudah dibungkus tanda titik dalam kalimat berita maka disebut kalimat simplek. Bunda mengajarkan Sidik berhitung. Kami berasal dari Yogyakarta. Ini contoh-contoh kalimat simplek. Berikutnya kalimat kompleks. Kalimat kompleks berarti di sini kita akan melihat di dalamnya itu ada dua klausa. Bisa kita tentukan misalkan nih ada dua subjek atau ada dua kata kerja lebih. Berarti kalau yang pertama itu yang penting ada satu subjek, ada satu predikat. Tapi kalau di dalamnya ada dua predikat atau dua subjek atau lebih, maka disebut dengan kalimat kompleks. Sederhananya begitu. Misalkan nih kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Ya. Klausa utama dapat berdiri sendiri dan dapat menjadi kalimat yang tidak bergantung pada klausa lain. Ya. Berikutnya, sedangkan klausa subordinatif merupakan klausa yang bergantung pada klausa utama dan mempunyai hubungan dengan klausa utama baik secara setara maupun bertingkat. Setara itu ada hubungan yang tidak bertentangan. Ya. Contoh, Bianca ingin membaca buku, sedangkan Dirka ingin menulis cerpen. Ada dua subjek, ada dua pekerjaan yang berbeda. Ya, yang pertama Bianca, yang kedua Dirka. Bianca maunya baca, Dirka maunya nulis.
Berarti di sini ada dua subjek, ada dua pekerjaan, maka disebut dengan kalimat kompleks. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke berikutnya? Paham teman-teman? Nah, sebelum kita lanjutkan ke bagian kalimat efektif, ya, berbicara tentang kalimat simpleks dan kompleks. Kita tadi ulas sedikit bahwa perbedaannya apa saja. Yang pertama, kalau kalimat kompleks terdiri dari dua klausa, ya. Kalau kalimat simpleks berarti terdiri dari satu klausa. Atau kita bisa melihat dari sisi subjek dan predikatnya. Baik, kalimat efektif, ya. Kalimat efektif merupakan kalimat yang, perhatikan teman-teman, yang dapat mengungkapkan gagasan dan pikiran sesuai dengan yang diharapkan penutur dan penulis, serta lawan tutur atau lawan bicara, terutama pembaca, bisa memahami dengan tepat. Persepsinya antara pembaca dan penulis sama, ya, pembicara dan pendengar sama. Persepsi memahaminya. Jika terjadi perbedaan, maka dimungkinkan ada yang tidak efektif dalam susunan bahasanya atau yang disampaikan. Ini berarti setiap penutur harus memilih kalimat yang sesuai dengan informasi yang diharapkan secara lugas, tegas, dan jelas sehingga informasi itu dapat dipahami. Jelas, tegas, lugas. Lugas, tegas, jelas. Lugas itu langsung mengacu pada maksud, ya. Jelas mudah dipahami, terutama tentang pilihan diksi atau kata. Kalau pilihan katanya tidak tepat, kadang-kadang membingungkan. Kalau terlalu bertele-tele, orang juga lama memahaminya. Nah, itu tentang lugas, ya. Kita lanjutkan beberapa ciri-cirinya. Yang pertama tadi adalah lugas, tepat, logis, dan paralel. Paralel ini berkaitan dengan kata kerja yang digunakan. Jadi kalau misalkan kata kerjanya paralel itu lebih mudah dipahaminya. Kita lihat bagian satu persatu. Yang pertama, lugas. Berisi kata-kata penting saja, ya, atau bagian pokok saja dan tidak terlalu berbelit-belit. Jadi teman-teman, ada nggak di antara teman-teman kalau misalkan mau komunikasi dengan orang tua minta beli sesuatu pakai bahasa basi? Kalau orang tuanya nggak connect, kita masih ngomong aja panjang gitu kan. Sampai orang tua kita paham. Kalau masih nggak paham juga, baru kita kode poin. Salah satunya kurang lugas. Ada seorang anak santri bilang gini, Bu kan udah dapet arisan ya? Iya, kenapa? Tahu nggak Bu, di Ramayana itu lagi diskon 70%. Oh gitu ya Kak, gitu kan. Tahu nggak Bu, ada jaket bagus banget, diskonnya 70%. Syukurlah banyak diskon gitu kan. Masih nggak connect gitu kan. Karena apa? Tidak lugas. Intinya satu, Bu, ada uang nggak? Aku mau minta beli jaket. Nah, selesai. Gitu. Kadang-kadang bahasa berbelit-belit inilah yang membuat orang lain sulit memahami. Maka upayakan dihindari. Ya, kalau dalam forum ilmiah, dalam forum diskusi gitu kan. Kecuali dalam kondisi yang tidak formal yang memang membutuhkan bahasa basi bagian-bagian tertentu, ya. Contoh mau pinjam uang itu bahasa basi. Ada poin ya. Gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Stop. Bisa mulai? Oke. Nah, berikutnya ya. Ini contoh. Demi untuk anaknya, beliau rela bekerja banting tulang seharian. Kenapa dikatakan tidak lugas? Ada kata yang tidak penting, yang tidak perlu disertakan, orang sudah paham. Karena ada kata-kata yang double. Bahasanya itu mubazir. Ya. Contoh harusnya cukup dengan demi anaknya, kata untuk dihilangkan. Beliau rela bekerja banting tulang. Istilah banting tulang itu sudah mewakili kata bekerja. Maka di sini dianggap bekerja dihilangkan saja. Ya. Maka di sini penentuan kalimat efektif tidak efektif karena di dalamnya terdapat kata-kata yang tidak dibutuhkan atau cukup diwakili dengan kata salah satunya itu sudah bisa dipahami. Itulah makna lugas, artinya tidak berbelit-belit. Nah, yang kedua berikutnya ya tepat atau ketepatan. Ketepatan ini adalah tentang bagaimana kita memilih diksi untuk menentukan kalimat itu supaya mudah dipahami. Maka di
foto yang ada gambar ayah, berarti punya yang disimpan adik, disimpan ibu, kakak, bawa semua. Tapi kalau misalkan foto yang khusus milik ayah, berarti yang miliknya ayah saja. Nah, ini tentang ketepatan. Membatasi bahasa yang digunakan arahnya kemana. Ya. Berikutnya, yang ketiga, berbicara tentang logis. Logis ini berkaitan bagaimana bahasa itu mudah diterima secara akal. Contoh, ada bahasa yang sering digunakan oleh MC ya, kepada Pak Rektor waktu dan tempat kami silakan. Ada nggak yang pernah jadi MC? Nah, contoh kan, kepada ketua panitia waktu dan tempat kita persilakan. Gitu ya. Kalau kayak gitu kira-kira ketua panitianya perlu ngaji nggak? Nggak perlu, karena yang dipersilakan waktu dan tempat, bukan panitianya. Maka ubah bahasa itu, nggak logis. Waktu dan tempat kok dipersilakan. Terus yang ngomong siapa kan gitu ya? Nah itu salah satunya. Atau misalkan di sini, Zikri menduduki juara pertama dalam lomba dakwah. Juara kok diduduki gitu ya? Nah, menginjak acara berikutnya, sering dengar nggak? Acara diinjak. Nah, salah tuh. Ya, ini nggak logis. Atau misalkan contoh sederhana, saya menemukan dalam sebuah berita di koran. Ya. Di sini jenazah perempuan yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di persimpangan jalan, kan serem. Ya kan? Jenazah perempuan. Jadi ketika sudah mati masih mondar-mandir. Ya kan? Itu memberitakan kan nggak logis. Harusnya bagaimana? Sebelum meninggal, perempuan yang ditemukan jenazahnya itu sering mondar-mandir di persimpangan jalan. Maksudnya si penulis berita, wartawan itu mau menceritakan bahwa perempuan itu masih mondar-mandir di situ kok tiba-tiba meninggal gitu. Bukan dengan to the point jenazah perempuan yang ditemukan itu sebelumnya mondar-mandir, kan serem ya. Nah, kadang-kadang ketidakefektifan kalimat itu bukan kita temukan bahasa sehari-hari, bahkan di kalimat berita koran pun ada. Teman-teman nanti harus peka di sini. Bagian dari salah satu sikap positif kita cinta terhadap bahasa Indonesia adalah memahami bahasa itu dengan tepat. Kalau perlu dikoreksi nih kalau ada temennya yang ngomong salah. Contoh ngobrol, jadinya gimana? Jadinya yang nggak jadi, ada nggak? Ada kan ya? Sering tuh. Bahasa sederhana sebenarnya ya. Sederhana sekali. Ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, keparalelan. Paralel ini berkaitan dengan penggunaan kata kerja, ya. Imbuhan yang digunakan. Kalau misalkan kata yang digunakan kata kerja ini menggunakan imbuhan berupa kata kerja aktif, maka selebihnya juga aktif karena subjeknya satu, ya. Setelah membangunkan Zuhairi untuk sholat, Sidik mencuci baju dan menyapu halaman. Mencuci, menyapu, membangunkan, kata kerja aktif semua. Ini yang disebut dengan paralel. Kita melihat dari kata kerjanya. Contoh, saya hari ini sedang mengajar, kemudian melakukan aktivitas lain diantaranya bisa mengajar, melakukan, makan, minum. Nah itu kata kerjanya paralel. Ya. Jadi tidak tiba-tiba berubah menggunakan kata kerja yang misalkan bukan imbuhan misalkan misalkan atau ber. Nah itu nanti berbeda. Baik. Nah ini ada beberapa hal yang perlu kita analisis bahwa kenapa sih ada kalimat yang tidak efektif, penyebabnya diantaranya apa? Yang pertama, ketidaklengkapan unsur-unsur kalimat. Nah, dalam bahasa ini ya, seringkali kalau misalkan kita terbiasa dengan bahasa komunikasi sehari-hari, kadang-kadang ketika kita menyampaikan sesuatu ada unsur yang tidak lengkap, hilang subjeknya misalkan. Atau misalkan ketidaktepatan dalam menempatkan unsur-unsur kalimat, salah meletakkan. Subjeknya harusnya di awal nih, tapi tiba-tiba di tengah. Nah, keliru kan? Atau misalkan di sini penggunaan unsur kalimat yang berlebihan, yang tadi ya mubazir ya, kata-katanya nggak perlu. Kemudian pilihan kata atau diksi yang tidak tepat. Pilihan kata ini menjadi penting sehingga pembaca, pendengar bisa memahami dengan tepat kalau diksinya benar. Yang terakhir, tidak logis. Ada 5 hal ini. Nah, kita lihat contoh misalkan. Ada kalimat nih, coba dianalisis. Ya. Kalimat yang pertama, kira-kira kalimatnya sudah efektif atau belum? Nah, belum. Kesalahannya di mana nih? Yang ngomong
engkau murka. Engkau murka. Coba di sini ada kata kerja atau mungkin kata yang tidak tepat bagian mana? Saya ini saya temukan dari status ibu tuh. Ibu tuh suka kan pasang status doain anaknya di status kan? Nah itu ditemukan nih. Saya analisis langsung penemuan kata-kata yang tidak tepat kayak gini ya, pakai dengan kalimat yang tidak efektif. Contoh gini, ya Allah jauhilah anakku dari tempat-tempat yang kau murka. Kira-kira harapannya apa? Allah diminta menjauhi anaknya. Ketika anaknya berada di tempat-tempat yang buruk. Kira-kira tepat atau tidak? Harusnya yang dijauhkan apa? Tempat-tempat murkanya. Harusnya apa? Jauhkanlah. Nah, kan? Ya Allah jauhkanlah anakku dari tempat-tempat yang kau murka. Bedanya cuma i dan k. Jauhilah sama jauhkanlah. Ternyata maknanya sudah berbeda. Hati-hati nih, pesan sama ibu di rumah ya. Jangan salah doain, nanti salah. Ya. Misalnya nih ada 2 kalimat. Kira-kira Anda pilih yang atas atau yang bawah? Emang kenapa kalau yang atas? Ya. Mari makan nenek, mari makan nenek. Apakah maknanya berbeda? Beda. Bedanya di mana? Boleh. Silakan Anda ungkapkan. Oke, Sofia silakan. Ya Bu, kalau yang atas itu kalimat perintah, maksudnya kayak langsung mari kita makan nenek gitu, jadi kita mau makan neneknya. Kalau yang kedua itu ada komanya, jadi kayak kita ngajak mari makan nenek gitu. Jadi ada komanya yang tanda bahasa yang memperjelas kalimat itu. Iya, very good ya. Kita sudah paham berarti ya. Di sini kalimat efek itu penting. Bahkan perbedaan koma, adanya koma dan tidak ada koma, maknanya sudah berbeda. Kalau dalam bahasa lisan kita melihat intonasinya. Contoh, mari makan nenek, berarti ayo rame-rame makan nenek. Kita dimakan, ya. Tapi kalau mari makan nenek, berarti kita ngajak nenek makan. Anggap saja nih, ini semua susu-susu gitu kan. Ada neneknya duduk sendiri, ya. Kalau misalkan kamu ngajak mari makan nenek, neneknya seru kan? Seru kan? Neneknya kabur juga pakai tongkat. Nah, di sini perbedaannya. Hati-hati ya. Dan kenapa ini kapital, ya? Teman-teman pasti ya. Karena nama orang, kata sapaan, ya. Nek, selamat pagi Bu. Nah, Bu, nah kata sapaan, maka dikapitalkan. Kalau yang di atas, kenapa tidak kapital dan sebagai objek? Dia sebagai objek. Sebagai objek tidak kapital. Nah, kita lanjut. Ada lagi kah contohnya? Kita coba lihat. Ada perbedaan nggak pada kalimat kedua dan ketiga? Bedanya di mana? Ada tanda seru, tanda koma. Kira-kira ini akan menjadi persepsi pemahaman yang berbeda atau sama? Berbeda. Contoh nih, istrinya lagi ngidam sushi. Yang aku pengen makan sushi dong. Dijawablah, coba aja. Aku lagi pegang duit. Ya kan? Coba aja, aku lagi pegang duit. Kira-kira kalau seandainya jadi makan sushi, itu persepsi kalimatnya yang pertama atau kedua? Pertama. Kenapa? Coba diintonasikan deh, ya. Yang kalimat kedua dan ketiga, siapa yang mau mengintonasikan? Coba, pelafalannya kira-kira bakalan sama atau beda? Ini berkaitan dengan kalimat efektif. Oke, silakan. Silakan. Yang pertama, coba aja aku lagi pegang duit. Kalau yang kedua, coba aja kalau aku lagi pegang duit. Nah, kan? Jadi kira-kira persepsi itu akan menimbulkan makna yang berbeda atau sama? Beda. Ya kan? Makanya teman-teman kalau memanjangkan bahasa itu hati-hati, maknanya beda, ya. Ini aja sederhana, kalimat sama persis, cuma ada tanda perintah sama koma. Dengan makan sushi, coba aja, aku lagi pegang duit, gitu kan? Dikiranya ada duit, berarti ayo jalan, gitu kan? Tapi kalau misalkan coba aja, aku lagi pegang duit, berarti lagi mikir, mau traktir gak ada uang, gitu kan? Nah, teman-teman perhatikan bagian sini ya. Jadi bahwa dalam bahasa lisan kita memperhatikan bagaimana intonasi yang kita keluarkan, bahasa kita. Dalam bahasa tulis perhatikan tentang tanda baca.
Sehingga nanti kalimat itu bisa bernilai efektif tidak efektif juga berpengaruh dari hal itu. Selain kita memperhatikan diksinya, memperhatikan bagaimana kelogisan kata, bagaimana ketepatan dalam memilih kata, bagaimana kita menyusun keparalelan kata kerja yang digunakan, intonasi dan tanda baca menjadi peran penting di bagian ini. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Oke, silakan. Ya Bu, saya izin bertanya dari mengenai ciri-ciri kalimat efektif yang sudah dijelaskan, itu kan termasuk lugas, tepat, logis, dan paralel. Menurut Ibu mana sih yang paling sering diabaikan dalam lisan sehari-hari? Karena akhir-akhir ini saya juga sering lihat orang berpasangan pun karena salah komunikasi juga sering berakhir. Apa sangat berdampak kalimat efektif tersebut? Oke, baik, it's very good. Kita tidak jauh-jauh melihat dari sebuah tulisan karya ilmiah buku, tapi bahasa sehari-hari kita. Kadang-kadang gini, pasangan suami istri ketika salah komunikasi, salah mengintonasikan, salah memilih kata berdampak kepada apa? Berantem. Iya enggak? Maka di sini kita bisa yang pertama simpulkan dulu bahwa pentingnya komunikasi dalam hubungan pasangan itu penting. Yang kedua, bagaimana kita memahami bahasa pasangan kita dan bagaimana kita menyampaikan tutur kita dengan tepat sesuai dengan maksud yang disampaikan. Maka di antara 4 tadi, kita coba buka dulu ya. Ada 4 kali ya. Oke, nah, lugas, logis, paralel, tepat. Yang sering terjadi di sini yang pertama tentang lugas dan ketepatan. Ini sering terjadi. Kalau paralel, ini orang secara spontan sudah paham. Ya, kalau berbahasa lisan ya. Kalau logis kadang, tapi ada juga yang sering. Tergantung dari latar belakang budaya sih sebenarnya. Yang sering terjadi itu kadang-kadang tidak lugas. Contoh sederhana gini, istri kadang-kadang kalau nyuruh suaminya atau saja ibu nyuruh bapak, itu kadang-kadang pakai bahasa yang tidak spontan langsung. Misalkan nih mau ngangkat galon, coba ada yang bantuin ya, gitu kan? Suaminya dengar cuma gini, dia bisa kok. Maksudnya kan nggak begitu, tapi minta tolong dong bantuin gitu kan? Atau misalkan sederhananya gini, ini sebelahan nih, gitu kan? Botolnya temennya ada di sini, dia bilang itu botol aku ya, gitu kan? Harusnya kan tolong dong ambilin gitu kan? Maksudnya kan suruh nyerahin di sini, tapi kan dia cuma bilang ya kenapa? Kenapa? Tidak lugas. Itu sederhana sekali. Kemudian tepat, ini tentang memilih kata. Kalau pilihan kata kita tidak tepat, kadang-kadang yang orang pahami itu menilai kita marah, gitu kan? Atau misalkan tidak sopan, itu akan berpengaruh. Misalkan, contoh kita bilang ke orang tanpa bilang minta tolong, ambilin dong, gitu kan? Ini kok itu dulu sih, gitu kan? Ini tentang pilihan kata. Kalau misalkan boleh minta tolong, nggak ambilin. Ini juga berkaitan dengan ketepatan. Walaupun misalkan orang itu kita anggap sejajar derajatnya dengan kita, tapi bahasa permintaan itu alangkah baiknya dengan kata please, gitu kan, tolong. Nah, itu tentang disiplin asosial. Yang sering terjadi biasanya ini, kalau ini jarang, ya. Kata logis ini biasanya ketika orang tidak atau kurang paham tentang bahasa, biasanya yang tidak logis kayak gini, ya. Contoh karena pengaruh budaya, kebiasaan, ya, kebiasaan komunikasi antar teman, gitu kan. Tapi kalau antar pasangan biasanya jarang, karena komunikasinya tidak pakai bahasa basi yang terlalu berlebihan ya. Di sini. Sederhana ya. Ini yang jarang terjadi pada intinya. Kalau tiga-tiganya yang paling dominan 2. Ada lagi silakan yang lain? Cukup? Cukup ya. Oke, teman-teman, saya punya video, nanti silakan dicek untuk dianalisis. Saya kirim di grup ya. Oke, nanti dianalisis, dipahami bahwa kenapa terjadi kesalahan tentang bahasa itu. Nah, kemudian kira-kira dari video itu kita bisa belajar bahwa pentingnya kita menggunakan bahasa dengan kalimat yang efektif, pilihan kata yang tepat akan berdampak bagaimana komunikasi kita berjalan dengan seseorang yang kita ajak bicara. Nah, sebelum kita akhiri dalam pembelajaran hari ini, yuk kita coba untuk feedback kembali tentang materi ini sebagai penegasan pembelajaran.
Yang pertama tadi bahwa kalimat efektif itu ketika ada 4 dasar yang perlu dipahami. Yang pertama apa tadi? Tugas. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, paralel. Kemudian penyebab kalimat tidak efektif diantaranya yang pertama Tidak melengkapkan unsur kalimat. apa? Yang pertama Tidak melengkapkan tidak kalimat. lengkapan unsur kalimat. Oke, yang kedua Tidak logis. tidak logis. Yang ketiga Penggunaan unsur kalimat yang berlebihan. penggunaan unsur kalimat yang berlebihan. Yang keempat Ketidakpenampakan unsur dalam kalimat. oke, yang terakhir Tindakannya tidak tepat. Oke, kita ulang sekali lagi. Ketidakefektifan kalimat disebabkan oleh apa? Yang pertama Ketidakpenampakan unsur kalimat. yang kedua Penggunaan unsur kalimat yang berlebihan. unsur kalimat yang berlebihan. Yang ketiga Tidak logis. yang keempat Ketidakpenampakan. yang kelima Tindakan tidak tepat. Oke, nanti itu menjadi PR kita ya ketika bahasa kita ada yang keliru. Oh, berarti ada di bagian mana nih ketidaktepatannya? Oh, berarti yang perlu perbaiki di bagian apa nih? Oh, karena kurang logis. Berarti kita lihat penalaran secara akal. Oh, kurang efektif karena misalkan salah nih meletakkan unsur kalimatnya, berarti ada subjek yang ketukar, gitu kan? Atau misalkan tidak lugas. Oh, berarti bahasa saya terlalu basa-basi nih, bertele-tele. Nah, bisa dicek di situ ya. Baik, karena teman-teman sudah paham tentang unsur-unsur kalimat dan kemudian pemahaman kalimat efektif juga sudah kita bahas. Ada sedikit tugas untuk didiskusikan teman-teman ya. Berdasarkan kelompok kita akan bagi di antara sekian kalimat ini, coba nanti dianalisis mana yang merupakan kalimat tidak efektif dan diperbaikinya seperti apa. Bagian apa yang perlu diganti, bagian apa yang perlu dihilangkan, bagian mana yang perlu diperbaiki. Oke? Saya bagikan ya. Silakan didiskusikan dulu, nanti pilih di antara kalimat ini yang akan diperbaiki, nanti maju ke depan. Nanti shoot aja teman-teman, perhatikan ya. Lembar kerja tersebut silakan untuk yang pertama dianalisis dan didiskusikan terlebih dahulu. Kemudian setelah didiskusikan, kalau ditemukan kalimat yang tidak efektif di dalamnya, diskusikan kembali perbaikannya seperti apa. Ini merupakan kerja kelompok. Nanti setelah itu dipresentasikan ke depan. Anda boleh memilih 2, 1, 3, silakan yang dianggap perlu untuk dianalisis dan penting untuk diperbaiki. Ya. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Hadirin silakan. Sudah ditemukan ada evaluasi di bagian mana untuk beberapa kalimat yang sudah saya bagikan? Oke, kita coba ya presentasikan satu kelompok boleh satu kalimat. Dimulai dari kelompok kedua, silakan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Pada lembar kerja kelompok ini di nomor 5, kelompok kami itu menemukan bahwa Rahma adalah murid paling tercantik di kelas. Kalau semisal menurut kelompok kami itu kata paling itu tidak perlu diperlukan ibu, karena kan sudah tercantik otomatis sudah paling, sudah mewakili. Jadi ini kayak pengurusan kata-kata. Oke, very good. Kita kasih aplaus. Jadi di sini terjadi pembahasan kata-kata. Ya, perhatikan. Rahma adalah murid paling tercantik di kelas. Berarti di sini masuk kategorinya apa tadi? Kalau misalkan berlebihan atau ada kata mubazir, berarti ada apa? Unsur-unsur berlebihan. Tidak logis kan? Karena kata ter sudah mewakili Paling. Oke, yang berikutnya kelompok berapa ya? Kelompok 5, silakan. Baik, kami dari kelompok 5 ingin
itu termasuk tidak efektif, melainkan yang betul itu adalah obat ini dapat menyembuhkan sariawan dan bibir pecah-pecah. Oke, sekali lagi kita berarti ada pilihan diksi yang tidak tepat. Ada kata menghilangkan. Bayangkan, Anda sariawan nih. Obatnya menghilangkan sariawan dan bibir pecah-pecah. Anda berani nggak minum obat itu? Bibirnya hilang, Bu. Iya. Bukan cuma sariawannya, tapi bibirnya juga hilang. Serem ya obatnya ya. Maka hati-hati teman-teman nanti kalau bikin iklan, ya punya produk, ini harus hati-hati tuh. Karena kalau beneran terjadi nih yang minum obat bibirnya hilang, nggak tanggung jawab. Karena apa? Iklannya sudah jelas. Oke, very good. Yang berikutnya kelompok berapa yuk? Tanda kanan. Kelompok 4. Oke, silakan. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, kami memilih kalimat nomor 10 yaitu kucing makan tikus mati. Jadi harusnya tuh kucing makan tikus yang mati. Karena kalau misalkan kucing makan tikus mati itu berarti habis makan tikus si kucingnya mati. Gitu. Jadi harusnya kucing makan tikus yang sudah mati. Oh, ada kata hubungan ya? Iya. Oke, baik. Very good. Kita kasih hapus ya. Jadi di sini menurut persepsi kelompok 4 di sini disertakan kata hubung kucing makan tikus yang sudah mati. Jadi ada tikus sudah mati baru dimakan, bukan tikus hidup. Tapi kalau misalkan kita pakai intonasi yang berbeda, kucing makan tikus mati, itu maknanya menjadi berbeda loh. Atau kucing makan tikus mati, titik, itu juga akan berbeda. Maka ini berkaitan dengan intonasi atau penambahan kata hubung yang sehingga susunannya ini menjadi tepat. Oke, berikutnya kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami, kelompok 2, yaitu yang bagian nomor 6 mengenai kata tadinya kan hadirin sekalian dimohon berdiri. Tapi dari hasil diskusi kami menyatakan bahwa yang diubah menjadi kalimat hadirin, dimohon berdiri. Jadi kayak kalimat hadirin sekalian itu udah pemborosan kata, jadi diubah menjadi hadirin aja, hadirin, dimohon berdiri. Hadirin, dimohon berdiri. Terus kayak ada terus. Oke, eksperimen kita kasih hapus. Sekali ya, teman-teman ternyata sudah banyak yang paham ya tentang bagaimana perbedaannya. Ya, kata sekalian ini pemborosan kata. Karena ketika ada kata hadirin itu sudah melengkapi semuanya. Jadi teman-teman nanti kalau jadi MC jangan lupa ya, hati-hati ya. Hadirin sekalian, biasanya gitu kan? Nah, hadirin dimohon berdiri. Sudah. Nah, maka di sini harusnya ada tanda perintah, tanda seru. Oke. Yang berikutnya masih ada kelompok 1.
warga negara Indonesia yang